والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Dr. Lestari Mulyani, yang terhormat para hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita dalam bentuk ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bagaimana para hadirin kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan dalam hidup. Baik, untuk pada kesempatan ini izinkanlah saya membawakan tema yang berjudul Mulia dengan Al-Quran. Kenapa kita Al-Quran? Perlu kita ketahui secara istilah Al-Quran berasal dari kata Qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Para ulama mendefinisikan Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah dengan ibadah. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kenapa Al-Quran bisa disebut menjadi ibadah? Karena setiap kita membaca Al-Quran, satu ayatnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Misalkan kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim, itu berarti kan 3 huruf. Berarti 3 huruf, kalau misalkan satu hurufnya itu 10 kebaikan, berarti sudah 3 huruf kebaikan. Kalau seandainya kebaikan itu adalah misalkan membantu kakek-kakek menyeberang jalan, berarti dari satu huruf saja kita sudah membantu 3 huruf kakek untuk menyeberang jalan. Itu salah satu contoh. Nah, ada yang ingin saya jelaskan, ada 3 fakta di dalam Al-Quran yang sudah terjadi, yang sering kita lihat di alam sekitar kita ataupun di perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, Al-Quran itu sering dibaca walaupun orang tersebut tidak mengerti artinya, bahkan tidak paham, karena Al-Quran itu kan dari bahasa Arab ya. Tapi banyak orang-orang yang bukan bahasa Arab, mereka pun sering membacanya. Bahkan tidak sedikit orang yang bisa menghafal Al-Quran. Beda dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, misalkan agama yang lain, tidak sampai hafal semuanya. Kita banyak yang habis dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Banyak sekali orang yang sekarang yang diobati hanya dengan membaca Al-Quran. Dan berriset juga, para ahli mengatakan bahwa ketika kita membacakan Al-Quran, banyak virus-virus yang menjadi seimbang atau bahkan virus-virus yang jahat itu akan mengalami kematian. Seperti contohnya di Ruqyah seperti itu. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu akan dijaga tumbuhnya sampai akhir. Banyak sekali orang-orang yang menghinakan Al-Quran, Allah balas dengan kehidupannya yang tidak mulia atau terhina. Nah, selanjutnya kemuliaan.
Kenapa kita harus ingin dikatakan mulia? Seperti halnya seorang raja atau orang yang terhormat tentu akan dimuliakan. Kenapa kita akan mulia dengan Al-Quran? Mari kita perhatikan bahwa barang siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mulia. Contohnya misalkan pembawa wahyu atau Al-Quran yaitu malaikat. Malaikat Jibril adalah beliau yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Lalu selanjutnya Nabi yang mendapatkan Al-Quran atau menerima Al-Quran, dia akan menjadi Nabi yang mulia. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah Nabi yang mulia di antara Nabi-Nabi yang lain karena dia menerima Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah bulan. Kita kalau misalkan mendampingi bulan Ramadan, tentu dengan ada yang menyebut dengan bulannya mulia, bulan penuh dengan kemuliaan. Dan satu lagi bukan tempat di mana turun Al-Quran itu akan menjadi tempat yang suci dan tempat orang Muslim untuk beribadah ke sana. Karena di sana di Madinah dan Makkah itu tempat diturunkannya Al-Quran. Nah, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara kita membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah akan Allah tinggikan derajatnya. Dan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, insya Allah akan hinakan kehidupannya. Marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau sudah Allah yang memuliakan, insya Allah tidak akan lagi yang menghinakan kita. Karena Allah adalah segala yang menguasai makhluknya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.